meraih sukses ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita selalu mengingat ucap syukur dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Karena Dia yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, salah seorang siswa ibu di sini, Ibu minta Marta ya, bisa pimpin doa. Silakan Marta. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing sebelum mulai pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu mau bertanya nih, siswa kelas 10 SMK Chandranaya semuanya hadir? Hadir. Wow, keren ya, semuanya pada rajin-rajin datang ya. Hari ini kita mau belajar. Sebelum kita belajar, kita mau lihat tema kita apa sih Bu hari ini? Perkembangan teknologi industri perfilman di era digital. Tetapi mungkin hari ini kita mau belajar film yang seperti apa sebenarnya yang harus kita kembangkan, harus terus ada di Indonesia di era digital ini. Jadi nggak boleh film sembarang film, kita tetap harus bersaing dengan dunia internasional. Perfilman Indonesia harus menjadi perfilman yang terbaik juga. Mengapa peserta didik itu tertarik mempelajari broadcasting dan perfilman? Ya, siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Kalina. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bu. Jawabannya adalah jurusan broadcasting merupakan salah satu jurusan yang menawarkan banyak peluang karir di bidang media massa seperti televisi, radio, dan media online. Selain itu, jurusan broadcasting juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, kreativitas yang dibutuhkan dalam industri media. Wow, keren ya. Silakan duduk. Terima kasih anakku. Ya, katanya industri perfilman broadcasting itu memberikan peluang banyak. Iya, memang benar. Ya, betul sekali. Peluang bisnis, peluang apa lagi? Kerja ya. Kemudian peluang untuk mengeluarkan kreativitas. Ya, nggak semua orang belajar langsung dari duit. Tapi apa? Dia punya seni yang ada di dalam dirinya itu bisa dia keluarkan lewat broadcasting. Ya. Mengapa aspek teknologi digital penting dalam perkembangan industri? Kenapa penting katanya teknologi digital? Siapa yang bisa jawab? Ya, kelompok 2 silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Bu. Karena teknologi digital memungkinkan produksi film menjadi lebih efisien dan murah, menciptakan peluang baru bagi pembuat film independen untuk menjangkau penonton tanpa harus melalui jalur distribusi yang mahal, menyimpan arsip yang lebih baik, dan memperluas batas-batas kreativitas. Ya, terima kasih. Jawabannya benar. Yang pertama-tama itu kalau kita masuk di era digital ini murah. Ya, kalau zaman dulu film itu di era itu masih muda, itu pakai film ya, film dia, dan itu harganya mahal. Setelah dibuat film itu harus dibawa ke Hong Kong, diproses di Hong Kong, nggak bisa di Indonesia. Itu bisa miliar habis. Belum tentu bisa balik modal, kan? Kalau sekarang ambil kamera tuh kayak yang sedang dipakai sekarang sama Bapak Guru sehingga mati. Gampang langsung jadi deh gambarnya, ya kan? Nah kalau dulu itu film diproses. Nah mulai masuk digital, film itu diubah kepada seperti apa itu disket itu ya. Nah kemudian ada yang kita namanya betacam, betacam itu. Seperti itu baru bisa nonton di seluruhnya. Kalau enggak, kalau kita nonton di bioskop itu harus putar, pakai mesin gede, kemudian ada 3 corongnya, sinarnya sorotkan. Jadi mahal sekali, ya. Sehingga produksi film zaman dulu itu sedikit dibandingkan dengan produksi zaman sekarang. Jadi super sekali jawaban anak kita ya, yang ada di kelompok 2. Nah sekarang pertanyaan yang keempat, pertanyaan dari Ibu. Bagaimana film dapat menjadi media komunikasi yang mendidik dan menghibur? Jangan lupa, ya perfilman harus menjadi alat komunikasi. Itu harus penting sekali. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Stefan dari kelompok
juga berfungsi sebagai hiburan dan sarana untuk penonton mendapatkan semangat untuk sementara waktu dan kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Film itu harus menjadi jawaban untuk yang menonton. Setiap orang yang pergi ke bioskop atau yang nonton lewat internet, lewat HP, itu semua nonton bukan sekedar menonton. Kadang-kadang mereka punya persoalan, mereka bisa temukan nasihat mungkin lewat film. Mereka yang lagi susah sedih, mereka terhibur. Jadi film harus mengandung edukasi di dalamnya, informasi di dalamnya, dan jangan lupa film harus menghibur. Yang terakhir, tanya Ibu, mengapa konten dalam film sangat penting dalam pembuatan sebuah film? Konten itu isinya, isi itu berkaitan dengan naskah. Kenapa itu penting? Ya, silakan, Charles ya. Silakan Charles, sebutkan namamu dan kelompok Charles. Saya Charles dari kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Sebuah film yang disukseskan membutuhkan konten yang kuat dan menarik. Memperhatikan konten yang baik akan memastikan bahwa pesan atau tema tersebut yang menyampaikan dengan jelas dan efektif pada penonton. Secara seluruh konten dalam film merupakan fondasi dari tiap cerita yang disampaikan oleh penonton. Ya, terima kasih Charles. Silakan duduk. Nah, konten itu disitulah titik penting dari sebuah film. Karena konten berisi pesan, ya. Konten berisi stimuli. Di dalam konten itu ada informasi, ya. Kemudian ada persuasif, ada koersif, ya. Ketika orang melihat film, ya, yang pertama dilihat itu bukan tayangan-tayangan gambar yang hebat, bukan isinya. Ya, isinya kadang kalau nonton film bisa nangis tersentuh. Nah, Ibu punya tujuan pembelajaran itu 3. Memahami perkembangan teknologi industri dan dunia kerja dan bisnis global terkait broadcasting dan perfilman. Ya, kalau saya sudah bicara tentang broadcasting dan perfilman, imajinasinya sudah melayang kemana-mana. Seorang yang menjadi, kalau boleh dibilang, praktisi dari broadcasting perfilman itu harus kreatif dan imajinasinya kuat, mencipta. Kalau kita nggak punya imajinasi kreatif, itu susah untuk menjadi seorang praktisinya, ya. Nah, Ibu mau putarkan dulu videonya, ya? Mau nonton videonya? Nah, yang ngomong ini adalah seorang artis film yang cukup terkenal dan menjadi sutradara, namanya Slamet Raharjo Jarot. Tapi beliau sekarang sudah lebih banyak bertemu di dalam penyutradaraan dan penulisan skenario, ya, jarang main film. Nah, beliau adalah seorang tokoh film yang sudah sampai mendapatkan citra, ya. Citra itu adalah penghargaan tertinggi untuk perfilman Indonesia. Baik, Ibu akan putarkan filmnya. Ya, kalau kalian menyimak dengan baik, maka kalian akan menemukan apa yang akan kalian diskusikan berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang tadi kita sudah jawab. Kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi tentang apa yang ditanyakan. Silakan.
pembuatan film itu nggak harus lama, melainkan dengan cara lain, yaitu menggunakan budget yang murah. Dan dengan pembuatan film nggak harus memakai harga yang mahal, bisa memakai sederhana. Nah, kelompok 5 menemukan sesuatu dari saya tadi bahwa di dalam produksi perfilman bisa perfilman yang sederhana dengan budget murah dan menggunakan peralatan yang ada, misalnya HP, ya, bisa kita membuat film kalau dikatakan film kecil, ya, film sederhana. Ya, bagus, terima kasih Peter dan Ibu, ya. Siapa lagi? Jadi perkembangan teknologi dunia broadcasting perfilman. Video tadi membahas perkembangan industri atau teknologi kamera dan berbagai peralatan lainnya. Zaman sekarang teknologi broadcasting lebih efektif dan biayanya lumayan murah dan mudah. Sementara masa lalu atau sebelum dunia broadcasting berkembang, pembuatan lebih rumit dan memakan banyak uang. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kemajuan teknologi sangat menggunakan untuk beraktivitas, salah satunya dalam industri perfilman. Industri perfilman zaman sekarang sudah sangat mudah untuk dilakukan. Dengan kamera di rumah kita bisa membuat konten, bahkan dengan biaya murah saja kita dapat membuat konten. Namun hasil konten industri perfilman zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang ayo. Saya Maxwell, saya mewakili kelas kelompok 4 dari diskusi kami dari kelompok 4. Nah, laporan hasil diskusi kami ini memberitahukan tentang perbedaan industri film pada zaman dahulu dan zaman sekarang berbeda karena pada zaman dahulu pembuatan film membutuhkan modal yang lebih banyak dan lebih rumit. Dan sedangkan pada zaman kini saat kita membuat film di zaman sekarang lebih simpel dan lebih hemat. Ya, terima kasih kelompok 4, Pak. Karena zaman sekarang ini perlengkapan peralatan perfilman itu lebih modern. Kita hanya menggunakan satu HP saja, ya. Kalau kita sudah benar-benar memahaminya, itu bisa membuat satu konten. Benda sederhana orang biasa menggunakannya untuk berkomunikasi, tapi benda ini juga bisa kita buat untuk menjadi benda hiburan. Ada yang pernah nonton lewat ini? Nah, apa yang ibu lihat? Kumpulnya yang gini-gini itu enggak. Ada filsafat di dalamnya. Dia bilang apa? Kalau kita dituduh orang berbuat salah, biarlah kita dihukum. Tapi jangan sampai masyarakat kita itu dibinasakan oleh negara itu, tangkaplah saya. Itu satu. Seorang kakak pendekar itu harus berjiwa besar. Wow, saya belajar dari situ. Jadi film itu mengajar apa? Jujur. Film itu mengajar untuk apa? Berjiwa besar, untuk bertanggung jawab, ya, untuk berdisiplin. Jadi film itu ditonton bukan sekedar nonton lewat, cuma nonton silat apa itu gerakan-gerakan gambar, tidak. Itu dikatakan tadi Pak Slamet Harjo. Di dalam film itu harus ada konten. Itu yang namanya konten. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi perfilman. Jelaskan yang dimaksud dengan teknologi perfilman. Teknologi perfilman merujuk pada semua alat, perangkat, dan inovasi teknologi yang digunakan dalam proses produksi, pengambilan gambar, penyuntingan, efek khusus, dan tampilan film. Teknologi perfilman terus berkembang dan mengalami transformasi seiring waktu, mempengaruhi cara film diproduksi, ditayangkan, dan dikonsumsi. Nah, teknologi yang seperti apa yang kita gunakan? Digital. Untuk zaman sekarang. Itu teknologi yang non-digital masih dipakai nggak sampai hari ini? Masih. Di beberapa negara masih menggunakan, itu kan ada bedanya. Kalau digital dia gradasi filmnya bukan, ya. Alex dari kelompok 4, mana Alex dari kelompok 4? Ya, pertanyaannya dengar ya. Jelaskan hubungan antara aspek teknologi digital terhadap kemajuan dunia perfilman. Perkenalkan, nama saya Alex dari kelompok 4 ingin menjawab soal teknologi digital telah memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan produksi film. Teknologi digital memungkinkan pengambilan gambar yang berkualitas visual yang lebih tinggi, mempermudah dan mempercepat proses produksi, dan membuka akses pasar yang lebih luas, dan membuat film dapat diakses oleh penonton di berbagai belahan dunia.
Kalau dulu kan kaset, ya. Kalau saya masih sempat itu punya yang video itu ya. Kemudian turun dalam bentuk CD. Nah, sampai kita pakai plastis kan, bisa simpan, sisa. Sekarang sudah pakai chip ya. Luar biasa ya. Jadi semakin maju zaman, maka sistemnya juga semakin maju dan semakin gampang untuk pembuatan dan pendistribusian. Coba kalau kamu bawa segini apanya alatnya dibandingkan dibawa satu chip kan jadi gampang. Nama saya Ibu Febrianti, saya dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari Bu Tuti, yaitu jawabannya adalah aspek konten dalam perfilman berperan penting dalam menghasilkan produk film yang bermutu. Konten berkaitan dengan elemen-elemen cerita dan isi yang ada di dalam film. Aspek-aspek konten yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan produk film yang bermutu, yakni naskah yang kuat yang menjadi fondasi dalam film yang berkualitas. Naskah yang baik akan memiliki karakter dan alur. Terima kasih. Film itu seperti manusia. Dia benda mati tapi kita mengumpamakannya seperti manusia. Gambar dan semua yang ada di situ ya, itu tubuhnya. Tapi isinya itu nyawanya. Kalau kita nonton film isinya nggak bermutu, sama dengan tubuh manusia nggak bernyawa, tidak hidup. Ya, film itu dihidupkan oleh konten atau isi. Nah, sedikit aja. Bagaimana caranya kita tahu konten itu baik atau tidak? Itu tergantung bagaimana cara kita menulis naskah. Ya, yang pertama misalnya ada novel yang menarik sekali. Lalu novel ini diubah menjadi senario, naskah senario, yang dialog dibuat di situ dialog. Itu ada orang tertentu yang membuat. Setelah itu kita buat ke dalam storyboard. Storyboard itu ada gambarnya, shot-shot mana yang mau diambil, kemudian long shot atau zoom out atau apa itu sudah di situ diatur di setiap storyboard itu. Ya. Jadi nanti kameramen, sutradara semuanya bekerja sama, tetapi yang nomor satu di dalam perfilman, yang nomor satu di lapangan itu sutradara. Sutradara itu harus tahu naskah, harus tahu memilih artis, casting, harus tahu kamera walaupun tidak tahu pemain kamera, tapi dia tahu segi gambar dan kamera, dia harus tahu lighting, dia harus tahu artistik. Jadi sutradara itu mencakup semuanya kayak seorang yang kondator musik, kondator musik. Dia nggak tentu main biola, dia belum tentu tahu main, dia belum tentu tahu main piano. Ya, tetapi dia bisa tahu bagaimana caranya mengenakkan musik. Sutradara juga begitu. Dia tahu bagaimana caranya mengenakkan cerita itu, mengkaitkannya dengan gambar. Ya, makanya sutradara itu syaratnya yang pertama-tama dia harus bisa membuat naskah. Jelaskan pengaruh dari perkembangan teknologi digital terhadap industri film. Perkenalkan, nama saya Kalvina dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Tuti. Jawabannya adalah perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk industri film. Dalam konteks Indonesia, industri film telah mengalami banyak transformasi, dari produksi film hingga distribusi film. Pembuatan film di era digital ini menjadi semakin mudah dan efisien. Teknologi canggih seperti penggunaan kamera digital, alat penyuntingan film digital, animasi komputer, dan sebagainya. Pembuatan proses produksi film menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki keahlian khusus dalam bidang teknik sinematografi. Ibu cuma memberikan wawasan supaya anak SMK Candranaya kedepannya bermimpi untuk menjadi pekerja seni yang kompeten, ya. Nah, baiklah, nanti satu lagi yang terakhir pertanyaannya. Ibu minta Ainur yang menjawab. Jelaskan peluang yang dimiliki industri film di era digital. Saya Ainur dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Jadi jawabannya biaya produksi film lebih murah sehingga siapapun dapat berkarya. Saat ini film bukan lagi menjadi barang mewah. Sekarang dunia perfilman itu bukan lagi dunia yang mahal dan bukan lagi dunia yang sulit untuk kita jaga. Sudah ada teknologi
yang mendidik. Ya, baik anak-anakku, terima kasih. Ibu ucapkan untuk setiap jawaban yang kalian berikan. Ibu berikan pujian. Anak SMK Kanadaya the best, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian menjadi anak-anak yang sukses seperti mari kalian sukses. Luar biasa 11 hari ini. Dalam produksi film modern, teknologi memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman visual. Ya, teknologi itu memainkan peranan penting. Nah, kita ambil yang kemudian itu yang penting. Teknologi terus memainkan peran penting dalam produksi film dan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi para pembuat film untuk menciptakan karya yang inovatif dan mengesankan. Jadi teknologi itu berkembang supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang inovatif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, industri film telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, terutama dengan adopsi teknologi digital. Nah, yang kita beli itu jawaban yang penting ya. Teknologi digital baru telah meningkatkan produksi dan konsumsi film dengan memungkinkan pembuatan film yang lebih murah dan pengiriman film yang lebih cepat. Jadi teknologi digital menyumbangkan sesuatu yang besar untuk dunia perfilman. Yang pertama, produksi perfilman meningkat. Di situ, yang kedua, teknologi digital telah memungkinkan pembuat film yang lebih interaktif sehingga meningkatkan pengalaman penonton. Jadi, kalau kita itu kreatif dan interaktif, kita begitu sungguh-sungguh inovatif, apa yang terjadi? Penonton kita semakin banyak, peminat kita semakin banyak. Saya mau tanya, kalau penonton banyak, ada keuntungan nggak kira-kira? Ada benefit ya. Kalau bioskop kosong, rugi yang punya bioskop, benar? Film merupakan bagian dari media komunikasi massa yang sering kali digunakan sebagai media. Ini yang sering dilupakan orang. Perhatikan anak-anakku semua, sering dilupakan. Orang kalau bicara film, dia hanya ingat film yang di bioskop. Kalau cerita broadcasting, dia cuma ingat alat-alat teknologi. Ingat, kita di broadcasting ini fondasinya adalah komunikasi massa. Komunikasi massa itu lewat televisi, lewat film, lewat media. Komunikasi massa juga bisa dengan cara langsung. Artinya komunikasi apa? Komunikasi yang disampaikan kepada crowd, kepada orang yang banyak. Ingat juga komunikasi itu ada komunikannya dan ada komunikan. Komunikan kalau dibilangnya ada pesan, ada stimuli, ada feedback. Jadi kalau kita lempar film ke pasaran, kita lihat feedbacknya seperti apa. Kalau feedbacknya itu nggak memuaskan, berarti film kita gagal. Tapi kalau kita lemparkan film kita ke pasar, penonton itu memberikan feedback yang bagus, banyak pendapat-pendapat, komen-komen yang bagus, penonton yang banyak, yang viral, itu artinya film kita itu mendapatkan respon yang baik, sukses, berarti film kita bagus. Nah, film sebagai salah satu karya budaya, kreasi budaya yang memberikan gambaran hidup, pelajaran penting bagi penontonnya. Selain sebagai media komunikasi massa, film berfungsi untuk ada 3. Ingat, ini pesan Ibu Tuti supaya kamu jadi orang sukses. Kalau bikin film, yang pertama harus memberikan informasi. Yang kedua harus mendidik, edukasi, mendidik. Ya, yang ketiga baru menghibur. Nah, kesimpulan Ibu Tuti hari ini, edukasi, informasi, menghibur, itulah yang disebut dengan konten. Sama-sama katakan konten. Apa itu isinya? Konten isinya adalah informasi, edukasi, dan hiburan. Sudah? Nah, itu kuncinya tadi yang bilang Bapak selamat satu. Harus ada konten, berarti di dalamnya harus ada informasi, di dalamnya harus ada pendidikan, edukasi, dan di dalamnya ada hiburan. Bagaimana? Sudah dapat hari ini ilmunya? Ada yang didapat? Nah, kalau ada yang didapat, nanti Ibu kasih di sini lembar refleksi. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, ayo kita lihat dulu supaya sebelum kita tutup nanti ke depannya kita belajar apa? Memahami
dengan industri televisi dan nanti ada produksi dan ada periklanan. Ya, kalau di dalam televisi itu melihat bagaimana televisi itu kedudukannya tinggi, ada namanya rating. Baik, kita akan tutup kelas kita mengucap syukur sama Tuhan karena kepintaran, kebijaksanaan, hikmat, kepandaian, rezeki itu datang dari Tuhan. Kalau kita ada di sekolah ini, kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita untuk menjadi orang hebat. Kita harus tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, memohon rahmat dan ridhonya, supaya kedepannya kita menjadi anak-anak yang sukses. Siap berdiri. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati semua. Amin.